Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di TV dimanapun Anda berada. Bahagia sekali ya hari ini saya Erina Kusulita dapat menyapa Anda. Kita ketemu dalam dialog khusus hanya ada di ADI TV. Dan saya berharap mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini membara ya. Membara karena sudah punya list mau bawa apa, oleh-oleh apa, atau mungkin sudah mulai persiapan ini ya untuk menyambut Handai Tolan datang berkunjung ke Yogyakarta. Ya baik pemirsa, tadi kita sudah mengawali bersama dengan Simponi, dengan Kamulah yang pertama ya. Dan pastinya juga Anda yang pertama untuk bisa mendapatkan informasi terkait bagaimana supaya kita bisa mudik aman, sehat, selamat dan istimewa. Wah, penasaran dong pastinya dong ya. Gimana supaya kita bisa mudik aman, sehat, selamat dan juga istimewa. Makanya jangan lewatkan dialog khusus kali ini karena kali ini ADI TV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seru banget narasumber kita ya, karena kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Arief Nur Hartanto SIP. Assalamualaikum Pak Arief. Salam, Mbak Erina. Cukup lama kita nggak ketemu ya, iya lama banget kayaknya. Dan sebenarnya ketemu kok beda ya, Semakin beda. tua, ya? Iya, bukan beda itunya Pak, beda tempat ininya, beda tempat berperannya di mana gitu ya. Bener nggak sih Pak Arief? Bener ya? Betul. Oke, baik. Ini olahraga masyarakat Indonesia ini juga hadir untuk bisa memberikan informasi terkait mudik aman, sehat, selamat dan istimewa. Boleh tahu nggak Pak? Itu nanti kemana nih? Kita diajakin olahraga terus supaya happy mudiknya atau gimana nih? Ya prinsipnya kan orang hidup itu kan berimbang. Oke. Jadi antara kebutuhan jasmani, rohani, kemudian ketika kita makan asupan dengan olah gerak tubuh kita, dengan waktu istirahat dan kebutuhan istirahat kita, itu memang kemudian neracanya itu harus seimbang. Gitu. Nah ini harus terjadi pada saat mudik ya. Ya. Wah, bayangkan kita punya surat berdasarkan SKB itu cuti mulai tanggal 19 sampai 25 ya. Nah ini gimana supaya seimbang ini ya. Nah baik, kita juga berbincang-bincang dari advokasi dan kebijakan Forum Pengurangan Resiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Apoteker Gede Julian M. Epit. Selamat siang Pak Gede. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, ini sudah di penghujung. Ini Pak Gede balik mudik atau stay di Jogja ini? Saya mudik dari Potorono ke Pandean. Oh, dari Potorono ke Pandean. Saya udah dengerin, jangan-jangan 10 kilo. Balik ke Bali. Saya kan kalau Pak Gede itu kan dari Bali gitu ya. Nah, saya pikir mau mudik ke Bali atau mungkin menyambut Handai Tolan ke sini ya. Iya. Oke, baik, seru banget kita akan bincang-bincang dan makin seru juga nih untuk Anda pemirsa. Jika Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0274 4531 900. Jadi Anda boleh ikutan ngobrol sama kami di sini daripada jalan-jalan keluar kepanasan ya kan, mendingan di rumah aja ngadem, bukan gitu ya Pak ya? Karena tadi kita cukup ada di luar, cukup merasakan teriknya matahari ya. Baik, ini obrolan kita kali ini nih pemirsa memang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan edukasi kepada Anda sebagai masyarakat gitu ya tentang bagaimana supaya kita bisa mudik aman, sehat, selamat dan juga istimewa. Kemudian juga memberikan edukasi supaya kita punya pengetahuan gimana nih kesehatan, keselamatan kita juga. Jadi tidak hanya sekedar melepas kangen gitu ya, atau mungkin membawa segudang THR yang mau dibagikan, tapi kita lupa ya ngejaga diri sama ngejaga keluarga kita juga. Baik, kita bincang-bincang dulu nih Pak, ini terkait dengan tema kita menarik sekali, mudik aman, sehat, selamat dan istimewa. Mungkin dari Pak Arief dulu nih, kira-kira orang mudik itu kan emang yang dipikirkan tuh gimana bisa ketemu gitu ya, ada yang pakai kendaraan pribadi, tapi katanya dari Dinas Perhubungan kalau nggak salah ya 123 juta orang bakal mudik, terus dominasinya kendaraan pribadi ya kan? Karena akses jalan yang sudah begitu sudah mudah sehingga kemudian kendaraan pribadi. Ditambah lagi ada dendam pribadi 2 tahun loh. 2 tahun pada nggak pulang, jadi rasanya langsung tumplek-blek pengen pulang gitu ya. Ini gimana nih Pak, amannya seperti apa, sehat, selamat dan istimewanya? Secara prinsip begini, puasa itu mengajarkan kepada kita gitu ya, manajemen terhadap seluruh aktivitas fisik maupun psikis kita. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan rohani yang kemudian kita penuhi dengan kita bermunajat dan selalu mendekat kepada Tuhan. Nah, sisi lain itu kemudian kita juga ada olah tubuh. Ya, dengan menahan nafsu makan kita yang mungkin berlebihan, diatur sedemikian rupa agar kemudian kita bisa mengatur pola dengan lebih bagus lagi. Dan tidak ada
ibadah puasa yang ditujukan untuk membuat orang itu sakit atau menderita. Nggak ada, pasti membuat orang itu jadi lebih sehat lagi. Nah, hanya kelemahannya kemudian yang sering terjadi, mungkin nanti Mas Gede juga bisa menyampaikan, orang mudik ini karena keinginan yang sangat kuat untuk silaturahim dengan keluarga, sementara dalam posisi puasa sekian pekan itu badan kita secara fisik itu juga pasti ada sedikit perubahan gitu, dan punya kecenderungan kalau kita tidak menjaga dengan tingkat kebugaran yang bagus melalui olahraga, itu punya kecenderungan kemudian sedikit agak menurun gitu. Nah, kalau kita kemudian mobilitas kita sangat jauh dan kemudian kita nyetir sendiri, kita melakukan semua aktivitas perjalanan mudik itu dengan keluarga kita sendiri, tapi kita tidak memanage fisik kita, maka tentu akan ada hal-hal yang bisa berpotensi kepada situasi yang mungkin menjadi drastis atau kemudian menjadi fatal karena kelalaian kita itu. Sehingga mudik ini satu hal yang baik gitu dan sangat baik untuk dilakukan, tapi sisi lain itu harus ditopang dengan kedisiplinan kita untuk terus menjaga kebugaran fisik kita itu. Jadi sangat bermanfaat ini untuk pemirsa di rumah ya yang akan mudik mungkin meninggalkan kota Jogja. Nah, ini sudah mulai dipersiapkan, tidak hanya sekedar finansial yang disiapkan, tapi fisik juga penting. Jadi termasuk ini manajemen kita di dalam berkendaraan ya Mas Gede ya. Jadi kita harus punya patokan misalnya. Berapa jam kita dalam kondisi fit untuk nyetir itu? 3 jam, ya sudah. Lelah tidak lelah, setiap 3 jam kita istirahat dulu. Tiap orang beda-beda pada ya? Beda-beda. Jadi ada yang kemudian, saya lebih fit lagi pada posisi 4 jam saya masih bisa. Ya sudah, tapi tiap 4 jam kemudian kita istirahat dulu. Jadi jangan memaksakan bahwa kadang-kadang kan ini jadi kebanggaan, Pak. Kamu berapa jam? Wah, saya bisa sampai Jogja sekian jam dari Jakarta. Ada semacam kompetisi seperti itu. Nah, ini yang tentu menjadi kurang pas. Nah, persiapannya antara lain kemudian selain kita menyiapkan perbekalan yang kemudian kita butuhkan di tempat kita mudik, maka mobilitas ini akan menjadi lancar segala sesuatunya kalau fisik kita itu juga bugar. Iya, fisik juga bugar. Nah, ini ke Pak Gede dulu. Karena Pak Gede dari Forum Advokasi dan Kebijakan Forum Pengurangan Resiko Bencana. Boleh dijelaskan Pak terkait dengan peran dari FRB sendiri gitu ya, terkait dengan proses mudikisasi proses mudik ini gitu ya Pak. Kira-kira karena di sini ada pengurangan resiko bencana. Nah, kira-kira apa ini yang dititik beratkan dari FRB sendiri? Iya, baik, terima kasih Mbak Herdia. Kalau pengurangan resiko bencana itu kan prinsipnya itu ada hazard atau ancaman, kemudian ada vulnerability atau kerentanan dan capacity. Nah, kita harus tahu seperti tadi Pak Arief sampaikan, bencananya itu kira-kira apa. Nah, bencananya dari dalam diri kita sendiri, kita fatigue. Kemudian bencananya juga kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas juga banyak faktornya. Ada kemudian karena kendaraan, kemudian karena environment. Nah, kita perlu mengantisipasi itu. Kalau yang tadi disampaikan Pak Arief itu mungkin mengantisipasi atau mitigasi bencana dari dalam diri kita. Jadi agar kita sehat, bugar, dan kemudian dalam berkendara itu seperti apa. Nah, untuk kendaraan juga ada seperti itu. Dan juga perlu diingat pada saat kita melakukan mudik, itu ada yang namanya konsep ketahanan kesehatan. Ketahanan kesehatan, apakah itu health security atau health resilience. Kalau health resilience berarti pada saat mudik kita sudah tahu jika terjadi apa-apa di jalan. Saya menelpon siapa? 119 ambulan gitu kan. Kemudian health security. Jangan sampai pada saat mudik ini kita kemudian bawa penyakit ke orang lain atau bahkan orang itu membawa pada saat kita menerima tamu kita bawa virus. Nah, itu makanya prokes itu harus selalu kita jaga. Nah, ini masih terkait dengan prokes ya. Mungkin kita selama ini merasa COVID udah baik-baik aja. Ya. Tapi kalau saya sempat baca di media cetak itu kan beberapa negara COVID-nya sempat naik gitu ya. Nah, ini bagaimana antisipasi? Kan kita sudah dulu memang benar-benar digalakan ya dari booster semuanya. Nah, ini apakah dulu ada peduli lindungi juga, semua harus wajib dan sebagainya. Ini sudah mulai agak entah kendor atau memang sudah semakin baik? Saya nggak begitu paham, tapi gimana menurut Pak Gede? Memang kalau dari sisi kesehatan memang sudah semakin baik ya. Kita sudah punya lini-lini pertahanan. Kalau dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan sih kita sudah punya peduli lindungi. Cakupan vaksin kita sudah mulai meningkat bagus sekali. Tinggal prokesnya tadi. Nah, ini kan tetap ya prokes itu harus prokes itu sebaiknya tetap dilakukan. Karena kita nggak tahu, mungkin pada saat kita mudik daerah
tujuan mudik kita ada wabah di sana. Ini yang kita tidak tahu. Apakah itu ya COVID, H5N1, flu dan yang sebagainya ya. lain-lain. Jadi Flu, tetap ya. masker harus dibawa, masker, terus Cuci tangan, hand cuci sanitizer, tangan. iya. Dulu tuh dikit-dikit kita cuci tangan loh ya Pak. Benar nggak sih ya kan? Ketemu orang Iya. bisa cuci Sampai tangan, cuci tipis tangan. ya, Iya, sampai kering gitu. Nah, Tapi sekarang memang berarti Mbak Rina harus ya? bagus yang disampaikan Gimana? Mas Gede tadi itu begini. Ketika kita itu disiplin prokes, itu ternyata memang penyakit-penyakit ringan menular itu kemudian juga turun drastis, Pak. Jadi seperti influenza, Iya, iya, kemudian iya. penyakit pernafasan, kemudian yang disebabkan oleh virus-virus yang itu menurun. Jadi artinya Hepatitis, masyarakat ya. kita didik ini mengartikan masker itu karena COVID, padahal bukan. Itu untuk antisipasi Iya, virus. berarti ini Gitu. sekarang Eh, harus dipertahankan, bukan karena COVID-nya sudah hilang terus kita maskernya lepas ya. Iya, Tadi iya. pagi dia sempat insecure juga nih kalau nggak pakai masker nih. Karena saya lebih ganteng kalau pakai Oh, masker. gitu ya? Iya, sayangnya begitu. Lebih pede ya Pak ya. Nah, sekarang dengan bencana tadi menarik saya loh Pak Gede, bahwa bencana itu bisa datang dari diri kita sendiri. Karena kalau kita bicara soal bencana, selama ini ada dalam mindset kita itu adalah alam dan kecelakaan gitu ya. Iya, betul. Padahal kita selama proses perjalanan itu kan macam-macam ya. Ada yang mungkin kendaraannya sudah baik saja, atau mungkin masalah tadi kelelahan Secara dan fisik, sebagainya. ya. Nah, kira-kira mudik aman, sehat, selamat dan istimewa dari kacamata Pak Gede seperti apa? Ya, itu tadi seperti tadi saya sampaikan ada risiko ya. Risiko Resiko. itu ada hazard, vulnerability sama capacity. Ya, kapasitas kita pada saat ingin mudik atau bahkan di hari-hari normal seperti ini kita tingkatkan. Seperti tadi, kayaknya saya tuh mudah lelah. Mudah lelah ini karena apa? Oh, cek secara berkala. Itu juga salah satu bentuk mitigasi terhadap bencana. Kita tahu, oh saya punya hipertensi. Jadi pada saat saya mudik nanti jangan makan sate kambing tiap hari, harus diselang-seling. Sehari ini sate kambing, besoknya tongseng kambing. Salah. Maksudnya dikombinasi dengan sayuran dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu mitigasi bencana. Itu baru diri mitigasi sendiri. masalah makan ya. Makan. Kita belum bergeser ke Pak Arief masalah olahraga ya. Nah, Kadang-kadang ini. jadi alasan loh. Lagi mudik nanti aja olahraganya libur dulu. Lagi puasa mudik olahraganya libur dulu. Oke, kita lanjutkan lagi setelah jeda ya. Dan untuk Anda pemirsa, pastinya kita akan masih berbincang-bincang bersama Pak Arief dan juga Pak Gede terkait dengan mudik aman, sehat, selamat dan juga istimewa. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Dialog Khusus. Waduh, lah kok mengerikan sekali ini. Do, ayo berangkat nanti kamu telat loh. Bu, sini nih. Ini loh, kasihan banget anaknya. Ini loh, Delon Bu, ada berita tentang kasus kematian anak karena pneumonia dan juga kasus diare loh. Lah itu pentingnya imunisasi pada anak, Pak. Kemarin tuh Ibu dapat informasi dari Bu Bidan. Katanya di DIY itu sudah ada imunisasi PCV dan rotavirus. Kalau PCV itu sudah bisa dimulai di vaskes terdekat. Tapi ada batas kelahirannya, itu 13 Juni 2022. Nah, kalau yang rotavirus itu masih nanti, Pak, 2023. Nah, itu juga ada keamanan imunisasi ganda. Oh, tapi aman toh Bu? Ya jelas aman, wong sudah direkomendasikan sama WHO dan ITAGJ. Bu, di sekolah hari ini tuh juga ada imunisasi loh. Nah iya kan kamu sudah kelas 5 SD, jadi kamu sudah bisa imunisasi TD dan juga HPV. Oh, itu biar sehat toh, Bu. Iya toh. Ayo berangkat, nanti telat. Salim dulu sama Bapak. Hati-hati udah ya. Salim Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah pemirsa di TV dimanapun Anda berada, terima kasih ya. Anda masih terus bersama kami di Dialog Khusus, kali ini kerjasama Adi TV dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mudik aman, sehat, selamat dan istimewa. Itu adalah obrolan kita bersama dengan Pak Arief dan juga bersama Pak Gede. Dan saya sekaligus mengundang kepada Anda pemirsa yang saat ini juga sedang menyaksikan langsung di layar kaca di rumah Anda atau mungkin melalui live streaming, boleh ya. Anda bisa manfaatkan 0274 45 31900 untuk bisa berdialog bersama dengan Pak Arief dan juga bersama Pak Gede. Monggo bisa sharing atau mungkin Anda sebagai pendatang yang sudah duluan
mencuri start sudah sampai Jogja gitu ya. Monggo silakan ya bisa berbagi di sini. Karena kalau kita bicara soal mudik itu tidak hanya sekedar dari daerah Jogja keluar atau Jogja luar ke sini ya, tapi seluruh Indonesia. Bahkan juga di samping mudik itu ada mobilisasi wisata. Wah. Baik, kita lanjutkan dulu tadi ya obrolan kita menarik sebelumnya tadi bahwa bagaimana supaya bisa mitigasi bencana, baik itu bencana dari diri sendiri, ya dari masalah tadi makan, sadar diri, udah lemes atau mungkin tensi. Berarti kita harus kalau pergi-pergi kayak gini harus prepare juga ya, bangsa mungkin yang diabetes harus bawa insulin, obat gitu ya, jangan sampai lepas Jelas gitu. itu, Nah sekarang masalah olahraga ini ya. Nah ini biasanya orang-orang mudik, driver-driver atau mungkin siapapun yang mengendarai itu kan kendala bencana pertama kali yang terjadi itu karena lelah, ngantuk, dipaksakan atau ya dari diri sendiri seperti itu. Ini gimana sebaiknya? Apa yang harus kita lakukan selama perjalanan mudik? Ya, mudik ini kan dominan gitu ya. Kemudian terjadi pada event perayaan Idul Fitri atau hari besar Idul Fitri itu, sehingga dilatar belakangi itu dengan sebuah peribadahan puasa yang cukup lama karena melakukan puasa sampai 1 bulan penuh gitu ya. Nah, kelemahannya kemudian yang terjadi itu ketika berpuasa, betul memang orang kemudian fokus pada ibadah puasa itu, tapi kemudian sisi lain seringkali kemudian menjadi malas untuk bergerak dan kemudian malas untuk olahraga gitu. Padahal olahraga itu tetap saja diperlukan bagi otot-otot kita ketika kita ini sedang berpuasa. Hanya momentumnya yang kemudian berbeda dengan ketika kita tidak berpuasa. Nah, banyak dokter-dokter spesialis olahraga itu yang menyarankan akan sangat ideal jika olahraga itu kemudian dilakukan menjelang gitu ya, buka puasa, karena begitu kita berkeringat mengeluarkan cairan yang lebih, maka setelah itu cairan akan tergantikan dengan asupan minuman air putih yang kemudian kita konsumsi setelah kita berbuka puasa. Nah, mudik pun sebetulnya kita perlu untuk mempersiapkan diri dalam posisi di mana kemudian agar tubuh kita itu tetap bugar. Apakah kita sebagai penumpang biasa, apalagi kemudian kita sebagai driver yang harus melakukan mobilitas, dan driver itu meskipun keluarga kita sendiri, tapi dia bertanggung jawab secara hukum terhadap keselamatan orang lain. Sehingga banyak kan orang yang kemudian mendapatkan hukuman ketika terjadi kecelakaan dan kemudian anggota keluarga ada yang sampai fatal. Itu pasti driver itu kemudian harus bertanggung jawab. Nah, oleh karenanya harus muncul kesadaran diri, Mbak Irina. Jadi makan selama bulan puasa ini sudah diatur sedemikian rupa, maka nanti juga setelah Idul Fitri juga jangan kita seperti macan yang kelaparan kayak seperti remblong gitu ya. Apapun kemudian disantap masuk, akhirnya kemudian gula darah naik drastis, kemudian kolesterol naik drastis karena rata-rata santan yang disajikan yang bersantan itu misalnya. Nah, ini yang perlu kemudian kita jaga dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya kata kuncinya kemudian ketika kita memiliki kesadaran diri, maka kita tentu akan lebih ringan untuk melakukan persiapan-persiapan tersebut. Kalau kemudian asal, apalagi jaraknya itu cukup jauh dengan 12 jam perjalanan, belum lagi kalau nanti ternyata terjadi antrian bisa lebih dari itu secara fisik pasti orang mengalami kelelahan. Ketika sudah terjadi kelelahan, apa yang harus dilakukan? Karena kan tubuh itu kan tidak hanya sekedar sehat, tapi juga bugar. Kalau rumus yang kemudian saya pahami itu adalah ketika terjadi kelelahan, maka secara fisik tubuh itu menuntut untuk kita istirahatkan. Maka kita cari tempat istirahat yang terbaik, kemudian istirahat secukupnya di situ, dan kemudian kita diminta untuk melakukan gerakan-gerakan ringan yang kemudian menjadikan otot kita itu lebih rileks lagi. Dengan seperti itu biasanya kemudian kita akan menjadi lebih bugar. Nah, salah satu pilihan juga ketika kita bepergian, ini kan masuk kategori musafir gitu ya. Jadi banyak orang yang mohon maaf ketika jarak jauh ini pun melaksanakan puasa ya itu baik-baik saja, tetapi ketika harus menjadi driver itu butuh fokus, butuh konsentrasi, butuh kebugaran yang tinggi, sehingga Allah itu sudah memberi kemudahan. Jika memang kamu sedang dalam perjalanan yang jauh dan kemudian apalagi menyangkut keselamatan jiwa orang lain, maka tentu ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Kalau misalnya 2 orang, apalagi 3 orang yang bisa driver dan itu bisa bergantian terus dalam satu mobil, mungkin melaksanakan puasa bagus juga. Gitu. Tapi jika memang hanya tunggal dan diperkirakan jarak itu cukup jauh, maka kemudahan itu diberikan kepada kita. Jadi menyelamatkan
jiwa dan menjaga keselamatan jiwa kita itu lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, menarik ya, menarik banget ini. Tapi Pak Ari punya pengalaman nggak ketika mudik atau mungkin ketika bepergian juga merasakan ternyata tubuh yang bugar itu tidak hanya sekedar butuh suplemen, kan kadang-kadang orang itu ya menerjemahkannya bahwa saya dengan makan banyak nanti akan lebih padahal bukan salah ya, makanan iya tapi tentu dengan sesuai takaran dan seimbang gitu ya, tidak kemudian neracanya jomplang, banyak karbohidratnya, tidak ada zat-zat yang lain yang kita makan. Kalau kita pengen melakukan perjalanan jauh yang seperti ini, itu justru diperbanyak makanan-makanan yang kemudian mengandung vitamin, buah-buah segar gitu, yang kemudian menjadikan imunitas kita bagus dan kebugaran tubuh kita juga meningkat. Ya. Oke, nah kalau dari Pak Gede sendiri punya pengalaman atau mungkin hal yang terkait dengan mudik aman, sehat dan istimewa. Istimewanya mungkin sekali ini tidak jadi driver gitu ya, duduk manis di belakang. Atau gimana nih Pak? Ya baik, memang yang tadi disampaikan oleh Pak Arief itu sebenarnya salah satu dari prinsip pengurangan risiko bencana tadi. Jadi ada hazard, ancaman, kita sudah tahu nih, Ancaman kita tadi ya. petakan, kita sudah memetakan ancaman, tadi sudah kita bahas. Kemudian meningkatkan kapasitas. Nah ini yang terakhir adalah vulnerabilitas atau kerentanan. Nah kita tahu kerentanannya itu sampai di mana, kemudian kita petakan kerentanannya, dan pendekatan pengurangan bencana itu adalah pentahelix, yaitu pentahelix itu ada pemerintah, dunia usaha, media, ADTV, kemudian ada masyarakat dan juga akademisi. Saya dari UGM ini akademisi. Nah, pada mitigasi bencana mudik ini juga, alhamdulillah sudah ada pendekatan pentahelix ini. Pada saat misalnya kalau kita mudik ya jarak jauh Jogja, Jakarta, itu ada rest area. Dari PMI, kemudian dari BUMN, kemudian dari beberapa provider, ormas juga. Nah itu kita gunakan, kita maksimalkan agar kita nggak vulnerable terhadap kejadian bencana. Jadi kita berhenti pijit misalnya. Ada pijit. Ada relawan, banyak relawan. Gitu. Jadi ini memang konsep pendekatan pentahelix seperti itu. Itu untuk mengurangi bencana. Pendekatan pentahelix. Pentahelix. Jadi semua komponen masyarakat itu berkolaborasi. Jangan sampai terjadi kecelakaan. Kita ada rest area dan ini sebaiknya digunakan untuk istirahat. Bencananya kecelakaan misalnya. Jadi untuk istirahat. Kalau bencananya tadi itu kita olahraga, dan kita banyak tempat-tempat olahraga sekarang sudah banyak ya, pemerintahan itu dibikin taman. Kemarin saya ke Taman Paseban misalnya, itu untuk olahraga. Saya setiap sore itu juga jogging di stadion. Nah itu untuk mengurangi dari potensi terjadinya bencana. Nah, kan kalau kita bicara tentang naik kendaraan pribadi mungkin bisa tadi ya rest area. Tapi bagaimana kalau para masyarakat yang mudik melalui media-media transportasi, kereta, bis, pesawat, kapal. Nah, itu gimana itu Pak? Dari resiko bencana, apa yang harus dilakukan supaya mudik aman, sehat, selamat, dan istimewa? Kalau dulu tuh ingat banget ya, orang mudik itu sampai tidak terkontrol, barangnya banyak sekali. Terus pokoknya dulu sempat kita tahun berapa itu yang motor mudik pakai motor. Wah, iya itu sebelum pandemi kalau nggak salah ya, sebelum pandemi di belakang, depan, kiri, kanan itu. Pemerintah sudah membuat peraturan dan sebagainya gitu. Nah ini dari perjalanan, dari kacamata kita perjalanan mudik ya, khasnya Indonesia gitu kan. Itu gimana Pak Gede? Artinya kalau kita sekarang bicara tentang masyarakat yang memanfaatkan media transportasi yang ada. Iya, itu gunanya pentahelix tadi. Jadi kita sebagai insan-insan kemudian masyarakat ini kita bantu edukasi. Jangan mudiknya itu odol gitu ya, over dimension, over dimension, over apa L-nya itu saya lupa itu. Jadi L-nya lupa tadi itu Pak. Lupa. Terlalu over dimension gitu ya, overload. Ya. Itu dihindari. Satu itu. Kemudian kalau memang tidak, saya seumur-umur saya pernah tinggal di Jakarta itu 13 tahun. Dan kalau mudik saya nggak pernah bawa mobil sendiri. Jadi pakai media transportasi. Pasti menggunakan yang paling aman adalah kereta api. Karena memang itu resikonya yang paling rendah. Jadi kita bisa mengakses, resiko yang paling rendah itu pada saat mudik apa? Kereta api. Tapi
cari tiket kereta api juga setengah mati. Tahun sebelumnya ya. 3 bulan sebelumnya dan lain sebagainya. Nah itu mungkin ya. Kemudian pesawat terbang dan lain sebagainya. Tapi tentu saja kalau memang sudah memaksakan atau ya ikhtiarnya memang mudiknya dengan kendaraan pribadi lah. Ini yang tadi dimitigasi dengan olahraga, kemudian ada suplemen. Tapi ingat suplemennya jangan sampai terlalu banyak juga. Nah, ini Minuman biasanya- berenergi yang biasanya terlalu iya. banyak. Nah ini kadang-kadang Itu berdampak ya, malah Pak, buat kesehatan? berdampak sekali. Apalagi dalam waktu dekat dikonsumsi terlalu banyak. Nah ini berbahaya untuk organ-organ dalam. Nah, ya, jantung gitu kan dia ada kafeinnya. Itu dihindari. Iya. Jadi mendingan memang olahraga dan juga asupan makanan yang sehat tadi. Asupan. Jadi memang Mbak, meskipun menggunakan transportasi umum, tetapi untuk mengurangi risiko di perjalanan itu kita memang perlu untuk sensitif terhadap diri kita sendiri. Oh, maksudnya Apakah gimana fisik kita sensitif ini itu? lelah Oke. ataukah tidak gitu. Kalau kemudian lelah, apakah apa yang kemudian harus dilakukan terlebih dahulu, karena sahabat saya gitu ya yang beberapa waktu yang lalu itu meninggal di bandara juga. Innalillahi. Juga gitu. HP-nya itu on dan memegang boarding karena menunggu panggilan itu. Dan dalam keadaan dia dari kursi ini kemudian ndelosor gitu ya di bawah itu, dan kemudian orang lain kemudian tahu kalau terjadi ada apa-apa dan ternyata sudah tidak tertolong juga. Jadi meskipun menggunakan pesawat yang seolah-olah resikonya rendah. pesawat itu begitu cepatnya gitu sehingga perjalanan tidak butuh waktu yang sangat lama, tetapi bagaimanapun juga perjalanan jauh itu tetap membutuhkan fisik juga yang prima betul. gitu. Sehingga pola hidup, gaya hidup yang sehat itu menjadi penunjang terhadap segala aktivitas Jadi kita. mulai sekarang masih ada waktu ini ya untuk pemirsa yang akan mudik. Nah, persiapkan Ya. dari sekarang secara fisik dan mental, karena bukan hanya sekedar ketemu melepas rasa rindu, tapi bagaimana kesehatan fisik. Jangan sampai kita malah datang malah merepotkan orang yang, Iya, malah berkunjung ya, sakit, datang malah sakit jadi Iya, dirawat. iya. Karena ada juga Iya. beberapa kejadian ya. Betul, banyak Datang kejadian, datang banyak malah kejadian. bukan menyenangkan, tapi malah menyedihkan, betul. masuk rumah sakit gitu ya. Iya, jadi sawalannya itu kemudian di sal atau di bangsal rumah sakit. Aduh, Itu kan menjadi jangan sampai kejadian ya. seperti itu. Iya. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu nih Pak Arief, kira-kira peningkatan perilaku sehat itu kan harus dimulai dari sekarang. Iya. Nah, Iya. ini mungkin ada rumus-rumusan dari Pak Arief ya yang Kalau secara umum itu memang seperti halnya kemudian yang disarankan oleh apakah nutrisionis ataukah kemudian oleh dokter-dokter gitu ya, bisa dokter umum, bisa dokter spesialis juga gitu. Nah, yang paling pokok kemudian kita tahu kondisi fisik kita itu seperti apa dan kemudian asupan apa yang paling pas untuk tubuh kita itu. kembali Maka rumusnya pada itu. Maka kita simpan dulu Pak rumusnya. oke. Rumusnya rahasia dulu ya. Rumusnya rahasia dulu. Dan untuk Anda pemirsa, kalau Anda ingin tahu rumusnya apa, jadi pastikan tetap bersama kami hanya di Dialog Khusus. Waduh, lah kok mengerikan sekali ini. Duh, ayo berangkat nanti kamu telat loh. Bu, sini nih. Ini loh, kasihan banget anaknya. Ini loh, delon Bu, ada berita tentang kasus kematian anak karena pneumonia dan juga kasus diare loh. Lah itu pentingnya imunisasi pada anak, Pak. Kemarin tuh Ibu dapat informasi dari Bu Bidan. Katanya di DIY itu sudah ada imunisasi PSV dan rotavirus. Kalau PSV itu sudah bisa dimulai di vaskes terdekat. Tapi ada batas kelahirannya, itu 13 Juni 2022. Nah, kalau yang rotavirus itu masih nanti, Pak, 2023. Nah, itu juga ada keamanan imunisasi ganda. Oh, tapi aman toh Bu? Ya jelas aman, wong sudah direkomendasikan sama WHO dan ITAGC. Bu, di sekolah hari ini tuh juga ada imunisasi loh. Nah iya kan kamu sudah kelas 5 SD, jadi kamu sudah bisa imunisasi TB dan juga HPV. Oh, itu biar sehat toh, Bu. Iya toh, ayo berangkat, nanti telat. Salim dulu sama Bapak. Hati-hati udah ya. Salim Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus, tentunya kerjasama di TV dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berbincang tentang mudik aman, sehat, selamat, dan istimewa.
Kita masih berbincang-bincang bersama dengan Pak Arief dan juga bersama dengan Pak Gede. Jadi untuk Anda yang mau ikutan ngobrol, seru banget silahkan 0274 4531900 terbuka lebar untuk Anda ya. Baik, penasaran nggak sama rumusnya? Apa yang disampaikan Pak Arief ini? Rumusnya apa ini ya? Apa tuh Pak rumusnya Pak? Iya, jadi rumusnya ini sebenarnya rumus umum, itu bukan ada sesuatu yang kemudian sifatnya rahasia. Bukan rumus matematika ya Pak? Secara umum itu begini, banyak dokter, banyak ahli kesehatan itu yang kemudian menyarankannya begini, NBI. NBI. Oh, apa dan itu, puasa itu kemudian mengajarkan ini sebetulnya. N itu silahkan kalau memang pengen menikmati, nikmatilah makanan yang pengen kamu nikmati. Tapi seketika itu juga berlaku huruf B atau rumus yang kedua, batasi. Jadi kalau ada sesuatu yang kita pengen menikmati, dan makanan itu memang sangat nikmat, sangat enak, silahkan monggo saja. Tapi kemudian berlaku batasi. Setelah makanan itu masuk kemudian ke dalam tubuh kita, berlakulah kemudian rumus yang ketiga itu imbangi. Nah, imbangi itu dengan mengimbangi aktivitas fisik dan semoga aktivitas fisik itu mengarah kepada olahraga. Karena tidak semua aktivitas fisik itu bisa disebut sebagai olahraga. Meskipun beraktivitas fisik itu masih lebih mending daripada kita sama sekali tidak beraktivitas fisik. Tapi kita cari, kita pilih gitu aktivitas fisik yang memang kemudian mengarah kepada olahraga. Jadi imbanginya itu juga kita ya kayak Mas Gede tadi itu misalnya jogging, kalau yang sudah tidak kuat jogging, jalan kaki dengan ritme kecepatan yang agak lebih gitu ya. Kalau memang jalan yang agak cepat sudah nggak mampu juga, ya sudah jalan semampunya itu. Tapi kemudian ada aktivitas fisik yang kemudian itu bisa disebut olahraga. Gitu. Dan seterusnya dan sebagainya. Jadi banyak pilihan untuk kemudian kita menjadi bisa lebih sehat, bisa lebih bugar lagi gitu ya. Tapi rumus yang kedua yang pertama tadi itu nikmati dan batasi itu memang tidak boleh ada yang dilanggar, khususnya yang batasi itu tadi. Karena begitu kita over, maka cara mengimbanginya kita juga harus over. Jadi gitu. Artinya kemudian ketika terlalu banyak yang masuk ke dalam tubuh kita, karena kita pengen menikmati apapun setelah lebaran itu semuanya pengen kita santap, itu maka logikanya olahraganya juga harus sekian kali lipat dibandingkan dengan ketika kita sudah membatasi makanan kita yang masuk. Kenapa kemudian imbangi itu menjadi rumus yang penting karena kemampuan organ kita untuk mencerna, untuk mengolah makanan kita, untuk menyerap zat-zat yang produktif yang bagus gitu dalam tubuh kita itu kan juga semakin berumur itu semakin berkurang. Nah, cara kita untuk menjaga semuanya adalah dengan aktivitas olahraga tadi itu. Dan yang tidak kalah penting memang Mas Gede yang paling pokok suplemen itu adalah air putih. Jadi bukan kalau air putih itu bukan suplemen ya, memang pokok. Dan itu tidak tergantikan. Jadi banyak yang kemudian ketika lelah terus nanti ngunjuk suplemen tertentu gitu ya agar kemudian fisik kita terasa lebih bugar lagi gitu. Nah, perbanyaklah kemudian minum air putih sesuai dengan kebutuhan tubuh kita itu. Itu nanti akan menjadi lebih seger. Ya, air putih ya. Ya. Betul. Nah, kalau rumusnya NBI dari Pak Arief, Pak Gede punya rumus nggak Pak? Kalau saya rumusnya ya tadi itu jogging itu 30 menit 3 kali seminggu. Sepekan. Itu rutin Pak dilakukan selama bulan puasa? Insya Allah rutin dilakukan gitu. saya pribadi. Yang jadi masalah itu kalau liburan. Liburan tuh jamnya udah nggak kayak jam kerja ya. Gitu Iya, gimana betul tuh? sekali, Acaranya keliling-keliling silaturahim, berwisata gitu ya. Tadi menarik loh yang disampaikan Pak Arief. Aktivitas yang disebut dengan olahraga, aktivitas fisik, karena tidak semua aktivitas fisik disebut olahraga ya. Nah, ke Pak Gede, kalau kita bicara soal mobilitas ya, bukannya masalah mudik, tapi ketika sampai di tempat kota yang tertentu, kita wisata, silaturahim. Ada yang bilang, kan kita udah jalan, orang parkir mobil aja di ujung gitu kan. Di sini kita juga jalan, kan sama aja olahraga gitu. Nah, gimana nih Pak terkait dengan mungkin termasuk mitigasi bencananya ya, atau mungkin supaya edukasi kepada masyarakat, hal-hal apa yang harus kita lakukan supaya aktivitas fisik itu juga ya menyenangkan gitu. Iya, banyak sekali tips-tipsnya ya Pak ya. Memang tapi saya bukan ahli di situ, cuma ya saya pengalaman mungkin aja pengalaman aja betul. Saya kalau biasa begitu wah wisata kuliner, wah apalagi ya
Wah, ini banyak sekali wisata-wisata kuliner. Tadi batasi, kemudian imbanginya itu ya kalau jalan itu misalnya parkirnya itu mungkin 2 kali lebih jauh lagi parkirnya. Biar yang di rumah ngedumel nggak apa-apa gitu Ditanya ya. nggak apa-apa Pak, tapi diprotes sama keluarga nanti ya. Agak keringet dikit nggak apa-apa lah. Jadi itu memang untuk mengimbanginya seperti itu. Ya kita harus disiplin juga lah untuk menjaga agar kita tetap beraktivitas fisik atau mungkin ya setelah ada kita sempatkan 1 atau 2 hari yang benar-benar kita khususkan tidak perlu jogging atau mungkin kita bisa aerobik di dalam atau yoga gitu kan. Sekarang banyak dengan Banyak, YouTube ya. saja Ya. sudah bisa. Iya. Banyak di rumah panduan, aja ya. banyak ya. Di Kan rumah. jadi tidak semua aktivitas kan bisa kita sebut olahraga. Olahraga. Mbak. Betul. Jadi kita ke mall itu kan jalan sebentar, lihat pakaian, lihat apa. Nanti jalan lagi sebentar. Nah kalau olahraga itu pasti ada masa-masa kita untuk pemanasan, kemudian nanti menuju pada yang lebih puncak, kemudian nanti ada lagi penurunan, terus nanti pendinginan. Ya, itu ada ritmenya seperti Itu Dan bedanya sebenarnya ya, tidak butuh olahraga sama waktu. aktivitas fisik itu ya. Ya, sebenarnya nggak butuh waktu terlalu panjang dan terlalu banyak dalam 1 pekan untuk kita berolahraga secara bagus gitu. Nah, kadang-kadang kan juga ada malah yang over juga olahraganya, jadi nggak imbang juga Iya, gitu. Padahal kebutuhan tubuh kita itu dengan 30 menit sudah cukup dengan 3 kali 1 pekan. Ya, Kalau ya. misalnya 1 pekan tidak sampai 3 kali, hanya 2 kali, oh berarti nanti durasi waktunya ditambahkan lagi misalnya begitu. Jadi kita sebenarnya bisa mengatur. Yang penting juga olahraga pun tidak boleh juga over, gitu. Oh, gitu. Karena nanti akan defisit tubuh kita. Apalagi udah makannya sedikit, olahraga terus gitu ya. Dehidrasi yang ada ya. Ya baik, untuk Anda pemirsa yang masih bersama kami di Dialog Khusus, kami mengundang Anda untuk bisa bergabung. Silahkan Anda boleh telepon di 0274 45 31900. Atau Anda juga ingin sharing boleh, kalau mau tanya juga boleh ya, terkait dengan mudik aman, sehat, selamat, dan juga istimewa. Baik, saya penasaran juga ke Pak Gede. Ini ada nggak sih dari kacamata forum pengurangan resiko bencana itu, ada nggak sih data gitu ya dari tahun ke tahun kasus-kasus yang mudik atau apa gitu yang paling banyak tuh dominan karena bencana apa atau banyak korban-korban entah karena mungkin tadi ya kesehatan atau mungkin kecelakaan gitu, gimana? Adakah? Betul sekali Mbak, memang itu tadi yang masuk ke pentahelik tadi kan. Nah, itulah kenapa di dalam pentahelik pendekatan itu ada akademisi. Ini untuk memberikan evidence base. Jadi pada saat teman-teman atau dari pemerintah itu mengeluarkan kebijakan, wah ini loh ada prokes, ada ini, itu berdasarkan dari evidence base. Memang di evidence base-nya itu kalau mudik ya, terkait mudik kemudian kecelakaan itu lebih cenderung didominasi oleh angkutan umum. Angkutan umum dalam artian bis antar kota yang sebelumnya dia bukan dia charteran misalnya gitu. Kemudian mobil pribadi. Nah, yang tadi over dimension, overload. Biasanya 1 atau 2 sampai 4, ini diisi 6 sampai 7. Oh iya. Nah, kemudian di atasnya bawa barang-barang. Nah, itu memang data-datanya menunjukkan pada saat mudik -7 dan H+7 itu fatalitas memang berkurang setengahnya. Tapi setengahnya ini kontribusinya dari itu. Dari Faktor tadi itu ya. bis, kemudian kendaraan yang over dimension, overload. Ini yang perlu kita mitigasi. Jadi pada saat naik bis, pastikan bis itu memang sudah trayeknya, bukan bis yang baru. Nah, kalau ini bis baru nih charteran, itu perlu kita waspadai. Waspadainya bagaimana mitigasinya, kita tahu di mana duduknya, di mana yang aman, bagaimana kemudian kita bisa mengingatkan kepada drivernya, mungkin kenetnya untuk gantian. Jangan ini karena ngejar setoran kemudian dia yang ini juga berbahaya. Kemudian sama kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, ada rest area. Kita ingatkan drivernya atau kita sebagai driver, ada rest area, nggak usah ke susu, kita berhenti kemudian istirahat di situ. Itu penting sekali. Itu evidence base-nya seperti itu. Jadi jangan terlalu takut pada data sains, tapi ini memang kita gunakan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan. Oke, baik ya. Jadi kalau memang mudik itu merupakan sebuah euforia di Indonesia, di Indonesia ya. Apalagi ini setelah 2 tahun kita tidak melakukan, dilarang oleh pemerintah. Dilarang oleh pemerintah sekarang kemudian. Betul. Nah, terkait dengan prokes juga diterapkan juga. Itu tetap ya. Jadi masker terus dibawa juga ya Pak ya. Iya. Tetap harus dipakai. Kemudian tetap menjaga cuci tangan. Mungkin kalau jaga jarak udah enggak kali ya? Udah, ya kalau jaga jarak selama kita menggunakan masker,
itu masih aman. Karena sekarang juga kerumunan tetap ya sudah bisa terjadi juga gitu ya, tapi tetap aman. Jadi yang penting kan nanti kemudian imunitasnya itu. Jadi kalau kita merasa fisik kita kok kurang fit, betul, sudah pakai masker saja. Gitu. Itu melindungi diri, melindungi Orang lain juga. lain. Nah, yang kadang-kadang kita lupa itu adalah mindset kita, melindungi diri sendiri doang gitu. Nah, kita kan ngerasanya kan tuh Iya. kita pengep gini, tapi orang lain ternyata juga ikut terlindungi Butuh, juga ya. butuh perlindungan dari kita. Nah, kalau sudah ada peningkatan tadi terkait dengan peningkatan perilaku sehat itu dimulai dari diri sendiri ya Pak ya, dari individu. Tentunya juga akan ada peningkatan kemandirian masyarakat ya. Mungkin ada gerakan-gerakan tertentu atau mungkin ada komunitas-komunitas tertentu. Tapi kita sambung nanti setelah jeda ya Pak ya. Siap, Baik. siap. Dan Oke. untuk Anda pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan di Dialog Khusus kali ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Dialog Khusus. Waduh, lah kok mengerikan sekali ini. Do, ayo berangkat nanti kamu telat loh. Bu, sini nih. Ini loh, kasihan banget anaknya. Ini loh, Delon Bu, ada berita tentang kasus kematian anak karena pneumonia dan juga kasus diare loh. Lah itu pentingnya imunisasi pada anak Pak. Kemarin tuh Ibu dapat informasi dari Bu Bidan. Katanya di DIY itu sudah ada imunisasi PSV dan rotavirus. Kalau PSV itu sudah bisa dimulai di vaskes terdekat. Tapi ada batas kelahirannya itu 13 Juni 2022. Nah kalau yang rotavirus itu masih nanti Pak, 2023. Nah itu juga ada keamanan imunisasi ganda. Oh, tapi aman toh Bu? Ya jelas aman, wong sudah direkomendasikan sama WHO dan ITAGC. Bu, di sekolah hari ini tuh juga ada imunisasi loh. Nah iya kan kamu sudah kelas 5 SD, jadi kamu sudah bisa imunisasi TB dan juga HPV. Oh, itu biar sehat toh, Bu. Iya toh, ayo berangkat, nanti telat. Salim dulu sama Bapak. Hati-hati ya, Dek. Salim Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah pemirsa di TV dimanapun Anda berada, Dialog Khusus masih bersama Anda. Kita sedang berbincang terkait mudik aman, sehat, selamat, dan juga istimewa. Kalau tadi Anda sempat menyimak, ada rumus yang disampaikan oleh Pak Arief dan juga bersama Pak Gede ya, terkait dengan NBI. Nikmatilah, batasilah, dan juga imbangi. Tentunya Anda juga ingin dong mudik secara sehat, aman, dan juga istimewa. Makanya kalau Anda ingin tahu atau mungkin lebih banyak bisa sharing lagi, masih ada waktu ya, sedikit waktu aja untuk bisa telepon. Tapi kalaupun tidak ada, kita simak dulu aja nih ya. Tadi terkait dengan, kalau tadi sudah ada kesadaran, peningkatan kesadaran diri sendiri untuk bisa sehat dan juga bugar. Nah ini kalau tadi, bagaimana dengan masyarakat Jogja? Kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Kami dari Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Irina, itu berkolaborasi terus dengan Balai Pemuda dan Olahraga. Itu UPT-nya milik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Jadi itu memang yang ngurusi olahraga ada di seksi olahraga di BPO tersebut. Nah kami ini kemudian banyak diskusi. Nah dari tingkat partisipasi olahraga, itu masyarakat DIY sebetulnya nggak terlalu rendah. Apa tingkat partisipasinya itu lumayan lah, gitu. Ada di ranking pertengahan gitu. Tapi begitu indeks kebugaran yang diukur, kita itu ada di ranking 30 dari 34 provinsi yang diukur. Berarti kita ini kan anjlok gitu lah. Kita ini kan berada posisi itu indeks kebugaran. Kebugarannya. Nah, oleh karena itu kami dari Kormi ini punya tanggung jawab untuk terus. Ini slogannya kan yang dulu digelurakan oleh Pak Harto, sempat tenggelam pada masa reformasi, 1 tahun yang lalu itu digelurakan lagi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Zainuddin Amali yang sekarang sudah mundur menjadi Wakil Ketua Umum PSSI itu. Beliau mengatakan bahwa sudah saatnya kita ini untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih mandiri lagi. Nah kami di Kormi itu kan membina induk-induk olahraga masyarakat. Ada yang klasternya itu kesehatan kebugaran, ada yang klasternya itu untuk petualangan, olahraga petualangan dan tantangan, untuk seni budaya dan kreasi, kemudian yang keempatnya itu tradisional. Nah,
klaster kesehatan dan kebugaran inilah yang kemudian kegiatannya itu banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga kami mendorong agar ini terus menjadi pola hidup dan gaya hidup masyarakat yang sehat. Dinas Kesehatan sendiri pun yang memfasilitasi kegiatan kita ini, dialog khusus kita ini, mereka juga terus menggelurakan Germas. Gitu. Germas Gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi bagaimana kemudian masyarakat itu punya pola hidup, gaya hidup yang memang sehat. Karena di DIY ini kan, maaf, penyakit-penyakit yang degeneratif itu kan agak meningkat. Kemudian mohon maaf, yang kemudian mendapatkan gangguan jiwa itu juga terus meningkat. Nah, olahraga masyarakat ini berfungsi untuk terus meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan menjadi arena rekreasi atau healing. Sehingga secara sosial, orang yang gemar melakukan olahraga itu, secara sosial itu beliau juga sehat. Karena ada interaksi satu dengan yang lain. Sehat mental, sehat fisik juga. Betul. Gitu kan. Ya, ini yang lagi booming sekarang memang healing ya. Ayo kita healing, wisata kemana? Oh, itu jadi syair lagu. Gitu. Terus ayo kayak macak sing rapi, baru gue awet healing. Ya, gitu. Oke, baik. Nah, kalau Pak Gede sendiri terkait dengan bagaimana ya, mungkin dari teman-teman forum resiko bencana tadi meminimalisir bagaimana supaya proses mudik ini tidak hanya sekedar mudik, tapi mobilitas mereka untuk wisata dan sebagainya itu juga menjadi istimewa gitu. Dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan terkait tadi bagus juga kita harus punya nomor telepon tertentu. Penting, ya, ambulans, rumah sakit di handphone kita, jangan sampai karena udah panik tuh nggak ngerti loh Pak. Kalau udah panik tuh bingung mau ngapain ya, hubungin siapa gitu nggak ngerti. Ya itu salah satu pendekatan kebencanaan, pengurangan risiko bencana ya, memang kita bisa mitigasi. Kemudian tadi ada pentahelix, kemudian juga prinsipnya itu universal. Jadi semuanya itu bisa melakukan dan juga bisa mendapatkan manfaat dari situ. Gak cuma yang mudik saja, tapi semua pengguna jalan bisa. Jadi kita siapkan nomor-nomor telepon penting yaitu 119 untuk ambulans, 110 untuk polisi, apalagi sudah ada rencana operasi ketupat ya polisi ya kan. Nah ini bisa berkolaborasi juga dengan tadi dinas kesehatan, puskesmas, ambulan dengan cara seperti itu. Adanya ya kolaborasi di rencana operasi itu. Dan ini kita harus dukung pemerintah. Jadi nggak usah ngeyel lah, wah ini jalannya ditutup, tetap mau itu biar nggak macet gitu kan. Ya biasalah orang Indonesia kan kadang-kadang motong arah ya melawan arus. Ya. Maksudnya datang lebih cepat, lebih awal maunya ya. Itu ya hal-hal seperti ini kita bantu edukasi. Teman-teman dari FVRB juga isinya LSM, kita bantu edukasi, baik edukasi untuk mudik maupun tadi edukasi untuk kebugaran, memitigasi ya bencana-bencana yang terutama datangnya dari man-made disaster ini, pribadi ini. Mungkin ada ajakan Pak Gede untuk pemirsa di rumah, boleh loh Pak sekaligus closing statement untuk masyarakat terkait dengan mudik aman, sehat, selamat dan istimewa. Monggo Pak. Intinya memang untuk mudik ini terkait dengan pengurangan risiko bencana, kita ketahui ancamannya, hazardnya apa, vulnerabilitas atau kerentanan diri kita seperti apa, dan kita tingkatkan kapasitas diri kita maupun anggota keluarga kita yang mudik. Jadi ini konsep pengurangan risiko bencana tidak hanya untuk mudik, tapi juga bisa diekspansikan atau diperluas dalam hal-hal lain untuk mengantisipasi bencana yang ada di sekeliling diri kita. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, matur nuwun Pak Gede. Pak Arief, statementnya. Mudik ini adalah momentum yang kemudian menjadikan kita ini penuh dengan kebahagiaan. Tapi orang yang akan bisa menikmati kebahagiaan itu, mereka-mereka yang kemudian tetap sehat, tetap bugar, dan kemudian ketika melakukan mudik itu betul-betul bisa silaturahim dengan keluarga besar, penuh kehangatan dan juga kebahagiaan. Sehingga jangan kita korbankan kepentingan kita untuk silaturahim, ternyata justru menjadikan kita ini harus menderita sakit. Itu yang tentu kita hindarkan. Jadi tetap sehat, bugar, bahagia. Nah itu, sehat, bugar, bahagia. Bahagia juga jangan lupa ya. Jangan lupa. Ya, baik pemirsa, menarik sekali ya. Tentu persiapan-persiapan tengah Anda lakukan, yang tinggal menghitung hari lagi ya untuk Anda yang persiapan untuk mudik atau mungkin persiapan untuk menerima handetolan berkunjung ke Yogyakarta. Pastikan tetap sehat, bugar ya, sehat fisik dan mental juga bugar. Kemudian pastikan dengan NIB tadi ya, nikmati, kemudian batasi dan imbangi.
akhirnya saya harus pamit ini ya. Jadi terima kasih banyak ya Pak Siap, Adi, Mbak Irina. kemudian juga Ya, terima Pak kasih, Gede. terima kasih. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Tapi nggak mudik kan ya? Jaga Betul. Jogja ya, jaga Jogja ya, jaga Mudik, Jogja. Mbak, mudik. Mudik tadi Kepandean. Kepandean. Ya baik. Dan saya Rina Kusudita pamit beserta seluruh kerabat yang bertugas di dialog khusus kali ini. Dan pastinya kita akan kembali bersama dengan Simponi. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wajan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi, itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur? Minggir! Wah! Ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir!
Dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih, Begitu nggih Mas Satria, kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau Nggih. begitu mari kita jenguk sekalian Ayo. melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku kan saka ngendi wae to? Maaf mah, tadi itu ada orang nyemplung kali mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab, tak tolongin tuh mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye toh mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Monggo, Bu. Nggih. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh Bu, susu formula. Begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh Bu? Itu sama-sama susu loh Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi. Ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah terus kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan. Soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya mah, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah, Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia Mas Pur. mosok sih Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.